Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengingat kembali sebuah sejarah kelam yang mungkin jarang terdengar, tetapi meninggalkan luka yang dalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah kisah tentang kejayaan yang berubah menjadi tragedi, hingga daratan tergenang darah dan laut berubah warna jadi merah. Tragedi pembantaian Muslim ini mengubah wajah sejarah Eropa selamanya. Mari kita telusuri lebih dalam kisah ini. Bermula dari permintaan seorang gubernur Ceuta bernama Julian kepada raja Islam di Afrika yang bernama Musa bin Nusair untuk memerdekakan negerinya, karena di negerinya Andalusia atau Spanyol saat ini sedang dilanda kekacauan hebat. Kemudian Raja Musa bin Nusair memerintahkan seorang panglima Islam yakni Tariq bin Ziyad untuk membebaskan negeri Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, panglima Muslim bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya berjumlah kurang lebih 12.000 prajurit menuju Andalusia. Pada tanggal 19 Juli 711 Masehi, pasukan Tariq bin Ziyad mengalahkan pasukan Kristen di muara Sungai Barbait. Lalu Tariq bin Ziyad membagi pasukannya ke 4 wilayah penting, yakni Toledo, Cordoba, Malaga, dan Granada. Hingga berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol, Kerajaan Toledo dari tahun 711 Masehi sampai tahun 756 Masehi di bawah kekhalifahan Bani Umayyah yang berkedudukan di Damaskus. Setelah itu bertambah kerajaan-kerajaan kecil lainnya di wilayah Spanyol, seperti kerajaan di wilayah Malaga dipimpin Raja Hamudian yang berkuasa dari tahun 1010 sampai tahun 1057 Masehi. Kerajaan di wilayah Saragossa dipimpin Raja Tujbiyah antara tahun 1019 Masehi sampai tahun 1039 Masehi. Kerajaan di wilayah Valencia di bawah kepemimpinan Raja Amiria berkuasa antara tahun 1021 sampai tahun 1096 Masehi. Wilayah Badajoz dengan Raja Abtashisiyah antara tahun 1022 sampai tahun 1094 Masehi. Wilayah Sapilah dipimpin Raja Abadiyah yang berkuasa dari tahun 1023 sampai 1069 Masehi. Kemudian kerajaan di wilayah Toledo dengan Raja Dhunnuniyah berkuasa antara tahun 1028 sampai 1039 Masehi. Dan yang terakhir, sebelum memudarnya kerajaan Islam di Andalusia adalah kerajaan Islam Granada. Andalusia pada masanya menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Ibu kota Andalusia bernama Cordoba yang menjadi kota paling maju di Eropa pada masanya. Dan berdiri Masjid Cordoba dengan arsitekturnya yang megah menjadi simbol kejayaan Islam. Perpustakaan-perpustakaan dipenuhi dengan ratusan ribu buku pengetahuan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, saling menghormati keyakinan masing-masing. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rushd, Al-Zahrawi, dan Ibnu Firnas lahir dari tanah Andalusia. Mereka memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan teknologi. Andalusia menjadi jembatan pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa, membawa cahaya ilmu ke zaman kegelapan Eropa. Hampir 8 abad kekhalifahan Islam berkuasa di Spanyol. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Kekuatan Kristen di utara Spanyol mulai bangkit. Gerakan Reconquista atau penaklukan kembali dimulai. Perlahan-lahan, kota-kota Muslim jatuh satu persatu, kota Toledo, Valencia, dan Sevilla. Umat Islam mulai kehilangan wilayah mereka, tetapi mereka masih bertahan di Granada, benteng terakhir mereka. Granada dengan istana Alhambra yang indah menjadi simbol terakhir kejayaan Islam di Spanyol.
Pada 2 Januari 1492 Masehi, setelah pengepungan yang panjang, kerajaan Granada akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Inilah awal dari babak paling kelam dalam sejarah Muslim Andalusia di Eropa. Pada awalnya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menjanjikan kebebasan beragama, namun semuanya hanyalah tipu muslihat. Setelah kejatuhan Granada, penguasa Kristen mengeluarkan dekrit Alhambra. Dekrit ini memerintahkan semua Muslim dan Yahudi untuk memilih antara pindah agama ke Kristen atau diusir dari Andalusia. Banyak yang memilih pindah agama secara lahiriah, tetapi tetap mempertahankan keyakinan Islam mereka secara diam-diam. Mereka ini disebut Moriscos, namun penguasa Kristen tidak percaya begitu saja. Inkuisisi Spanyol atau sebuah lembaga yang terkenal kejam dibentuk untuk memastikan bahwa Moriscos benar-benar meninggalkan Islam. Mereka disiksa, dipaksa mengaku, dan dihukum berat jika ketahuan masih mempraktikkan Islam. Ribuan orang Muslim dibakar hidup-hidup di tiang pancang, dijadikan contoh untuk menakut-nakuti yang lain. Kemudian tekanan terhadap Moriscos mencapai puncaknya, sekitar 300.000 Moriscos diusir dari Spanyol. Mereka dipaksa meninggalkan rumah, harta benda, dan tanah air mereka. Tragedi kelam pembantaian Muslim di Granada. Tentara musuh membakar seluruh rumah orang Muslim di Granada, termasuk orang yang ada di dalamnya. Di sisi lain, tentara musuh menyiapkan kapal-kapal besar untuk mengangkut orang Muslim Granada agar meninggalkan Spanyol. Ribuan orang Muslim menaiki kapal-kapal besar, dan sebagian lagi tidak menaiki kapal tersebut karena tidak percaya akan bujukan para tentara musuh. Kapal besar yang mengangkut Muslim Granada bersiap berlayar oleh tentara musuh dibakar beserta ribuan Muslim yang telah menaiki kapal tersebut. Di pelabuhan, orang Muslim yang tidak mau menaiki kapal nasibnya tidak lebih baik. Mereka tidak bersenjata dan tidak berdaya. Para tentara musuh dengan mengisnya bantai mereka semua sampai tidak tersisa, baik itu laki-laki, wanita, tua, muda, serta anak-anak hingga bayi sekalipun. Seluruhnya dibantai habis. Karena pembantaian Muslim Granada itu di daratan pelabuhan tergenang darah, dan lautan berubah warnanya menjadi merah dari darah-darah orang Muslim Granada korban pembantaian. Inilah akhir dari kehadiran Muslim di Andalusia, sebuah peradaban yang pernah menjadi mercusuar dunia. Masjid-masjid megah seperti Masjid Cordoba diubah menjadi katedral. Nama-nama Arab dihapus dan dilarang keras. Buku-buku Islam dibakar dan warisan intelektual Muslim hampir musnah. Ribuan naskah berharga yang berisi ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat Islam lenyap dalam api kebencian. Inilah salah satu bab paling kelam dalam sejarah Islam. Sebuah peradaban yang dibangun dengan susah payah dihancurkan dalam waktu yang singkat. Tapi sahabat sekalian, kita tidak boleh melupakan sejarah. Kejayaan Islam di Andalusia mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, ilmu pengetahuan, dan persatuan. Dan kehancurannya mengingatkan kita tentang bahaya fanatisme dan ketidakadilan. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun Muslim telah diusir dari Andalusia, warisan mereka tetap hidup. Masjid-masjid baru berdiri di Eropa, dan komunitas Muslim terus tumbuh dan berkembang. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.